Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala alhamdulillah. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bulan Muharram, bulan awal daripada bulan-bulan Islam, bulan pemula bagi tahun baru Hijriah 1443 Hijrah. Mari sama-sama kita ambil peluang ruang ini, masa ini, untuk kita bermuhasabah diri kita, untuk kita refleksi diri kita dari segi amal ibadah kita, ketimbang banding dengan umur usia kita. Adakah amalan kita sesuai, ibadah kita cocok dengan umur usia kita pada masa ini? Contoh umpama, kita berada ataupun kita sudah menjangkau usia umur 40 tahun. Adakah amal ibadah kita juga sama seperti umur kita sudah diamalkan selama 40 tahun? Yang kita baca dalam sejarah umat-umat terdahulu, mereka itu mempunyai umur yang panjang, beratus tahun, malah sampai beribu tahun. Ya, dan begitulah mereka dengan amalan mereka yang banyak. Amalan 100 tahun, amalan 300 tahun. Sedangkan kita, jikalau kita menjadikan panduan umur usia Rasulullah SAW, baginda hidup di dunia ini hanya sekadar setakat 63 tahun saja, ataupun mungkin ada riwayat yang mengatakan 60 tahun dan sebagainya, tapi kesepakatan ulama mengatakan 63 tahun. Kita ambil akan panduan dan juga kayu ukur tara itu akan umur Rasulullah SAW. Andai kita ini umurnya 40 tahun, bermakna kita akan atau kita tinggal hanya baki sisa di dunia ini 20 tahun saja. Apatah lagi kalau kita ini umur sudah sampai menjangkau 50 tahun, bermakna tinggal usia kita di dunia ini hanya 10 tahun saja. Apatah lagi kalau usia kita itu yang umurnya sudah mencapai 60 tahun, bermakna kata, sekali lagi saya ulang, kalau mengikut panduan ukur tara umur Rasulullah SAW, maka tinggal baki umur kita 3 tahun. Maka apa yang dah kita lakukan selama 40, 50, 60 tahun ini, apa dah kita kerjakan, apa dah kita usahakan dalam kehidupan kita ini, apa yang telah kita persiapkan untuk kita nanti hidup di akhirat nanti, untuk kita hidup nanti di alam barzah nanti. Maka itulah dia, hadirin Allah SWT, pada bulan Muharram ini, pada awal pemula bagi tahun baru Hijrah ini, mari sama-sama kita refleksi diri kita dan kita perbaiki diri kita. Mana yang terdahulunya, mana yang sebelumnya kita tak lakukan, kita belum lakukan dalam ibadah khususnya, dan sepatutnya lah, ya, yang kita harus fikirkan, maka cepat-cepatlah kita amalkan, cepat-cepatlah kita laksana tunaikan, supaya tidak kita terlambat lagi menyesal. Pepatah Melayu juga mengatakan, sesal pendapatan dan akhirnya sesal kemudian tiada gunanya. Begitulah kiranya peringatan kita pada kali ini, peringatan kita yang terlebih dahulu, sudah pasti peringatan ini ditujukan kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada para jemaah, para hadirin sekalian yang menyaksikan rakaman ataupun video ini ataupun juga kuliah online ini. Dan mudah-mudahan tahun 1443 Hijrah kita pada tahun ini dihiasi dengan berbagai macam amal ibadah yang begitu meriah, dengan amal ibadah, amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan yang dapat kita lakukan. Dan mudah-mudahan andai kiranya tahun ini merupakan tahun terakhir kita hidup di dunia ini, maka dapatlah kita kiranya mengisi segala setiap masa detik usia umur kita itu dengan berbagai macam amal, yang mana amalan-amalan itu amat dan sangat kita perlukan seawal kita berpindah ke alam barzah lagi, dan kemudiannya ke alam akhirat, dan hinggalah ke alam baqa. Dan tidak rugi bagi orang mereka yang berusaha gigih, tidak rugi bagi mereka yang berhempas pulas, berpenat lelah untuk mengerjakan amal ibadah sebanyak-banyak mungkin untuk demi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang akhirnya kemanfaatan kebaikan itu
kita saja akan dapatkan nanti di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan tahun baru hijrah ini lebih baik daripada tahun yang sudah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang lebih baik dan terbaik lagi bertakwa pada Allah Taala insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.